Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengenai pembahasan yang lalu kita telah jelaskan, ada 5 yang bisa menggugurkan puasa. Yang pertama sudah kita jelaskan, salah satunya adalah al-kizbu, itu berbohong. Makanya berbohong itu bahaya. Kalau pembohongan ini terlalu banyak, pembohongan ini terlalu besar, pembohongan ini terlalu banyak, merusak. Sehingga makruh yang berkumpul terlalu banyak, membuat dan menjadikan puasa kita tentunya batal. Apalagi berpuasa baru berbohong bahwa dia masih berpuasa padahal sudah maco, makan coko-coko atau buka coko-coko menurut bahasa orang Makassar. Jadi berbohong itu sangat bahaya. Apalagi kalau kita sudah tidak bisa amanah, dipercaya. Sedangkan Rasulullah memiliki sifat amanah, sifat yang dipercaya. Kalau orang yang selalu terlanjur berbohong dan tidak pernah jujur, tentunya segala ucapannya akan dikatakan dia pasti berbohong. Satu contoh, nah, ini pernah terjadi nih. Ada orang yang pura-pura tenggelam di laut. Dia pura-pura tenggelam di laut, lalu dia berteriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Nah, jadi bahasa orang Makassarnya pasti jawab, kenapa, kenapa, kenapa. Akhirnya dia katakan, begitu orang sudah lama banyak berkumpul, karena sudah lama teriak-teriak, tolong, 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 tolong saya. Akhirnya dia mengatakan, pas orang di tengah orang banyak ini sudah datang semua, lalu dia mengatakan, ten aja, bunga-bunga aja. Artinya tidak, maaf, saya cuma bermain-main. Itu bayangkan. Satu kebohongan yang dia lakukan. Begitu dia pergi melaut kembali, tiba-tiba kapal yang dia tempati itu terbalik. Perahu yang ditempati itu terbalik. Karena dia mau lagi lakukan dengan hal yang sama. Apa yang terjadi? Kakinya tiba-tiba kram. Jadi dia meminta tolong. Tentu orang sudah mengatakan, nah pasti main-main gitu. Pasti dia lagi pura-pura lagi dan bercanda supaya kita bisa bantu dia, supaya kita bisa orang cari perhatian saja semacam itu. Ini satu. Sekali orang berbohong, maka dia akan dicap sebagai pembohong. Makanya sangat berbahaya kalau kita berbohong. Sedangkan Rasulullah mengajarkan kepada kita sifat amanah, sifat dipercaya. Coba perhatikan Rasulullah. Bagaimanapun itu mustahilnya yang dia katakan, pasti sahabatnya akan mengatakan dia benar. Apalagi ketika baginda Rasulullah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra'nya saja yang dia ungkapkan kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa dia digelar sebagai As-Siddiq? Karena Abu Bakar As-Siddiq selalu membenarkan daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi ketika Abu Jahal mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau lihat, perhatikan dengan jelas. Mana mungkin ada orang yang berjalan, ada orang yang melakukan perjalanan dari Mekkah ke Palestina, dari Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak mungkin, mustahil. Tentunya Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan perkataan Rasulullah akan mengatakan, tidak, memang benar. Apapun yang dikatakan Rasul dan apapun yang datang dari Rasul, itu pasti benar. Begitu saking percayanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Maka disinilah, kalau kita senantiasa mampu selalu berkata jujur, qulil haqqa walau kana murra, katakanlah kejujuran itu walaupun pahit. Ada hikmah di balik daripada kejujuran kita. Karena kapan kita berbohong,
Kebohongan itu hanya menyelamatkan kita sementara, tapi kejujuran terkadang pahit, tapi itu akan menyelamatkan kita untuk selamanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan menggugurkan puasa kita tentunya adalah menggibah saudara sendiri. Ini juga yang bahaya ini. Karena terlalu banyak menggunjing saudaranya sendiri. Mungkin terlalu sedikit pekerjaannya, tidak ada pekerjaan lain kecuali menggosipi saudaranya, tetangganya. Bahaya. Tetangganya punya followers sampai 12.000, ratusan ribu sampai jutaan. Dia setengah mati ceritakan tetangganya, itu toh, anu toh, begini toh, ya. Pokoknya dia mencari cerita lah, mencari kesalahan orang lain. Setiap manusia punya kesalahan. Al-insanu mahallul hatai wa nisyan. Karena manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa. Di muka bumi ini, kalau kita mau cari kesalahan orang lain, tentu ada. Kesalahan saya pun ada. Kesalahan pemirsa ada. Semua punya kesalahan. Tapi masalahnya, apakah kesalahan kita ini lebih buruk daripada kesalahannya? Atau apakah kesalahannya itu lebih buruk daripada kesalahan kita? Wallahu a'lam. Maka bercerminlah, pandang wajahmu di cermin, perhatikan. Kita ini manusia yang lemah. Makanya mulut ini dijaga di bulan Ramadan. Jangan sembarang kau ceritai orang. Lewat lagi orang kau lihat lucu-lucu mereka, kau ceritai kiri kanan sampai anak tetanggamu semua kau gosipi. Yanu itu, yanu kalau pergi sekolah lain yang antar, pergi pulang sekolah lain yang jemput. Ini yang masalahnya. Kan sekarang ada aplikasi Gojek, ada aplikasi Grab. Jadi jangan langsung memvonis orang dengan kesalahannya, memvonis orang dengan kelakuannya. Bisa saja dia menggunakan aplikasi untuk memanggil pengantar dan membawa dia balik kembali dengan berbeda sopirnya. Mungkin saja seperti demikian. Yang jelasnya selalulah kita untuk berpikiran positif. Selalulah kita selalu mendoakan orang-orang di sekitar kita, semoga dia baik-baik saja. Seperti demikian. Jangan tetanggamu beli kipas kau tak putar. Tetanggamu beli motor kau yang jadi knalpot, kiri kanan kau cerita tetanggamu. Sampai kau tidak pernah merasa enak tidurmu kalau tetanggamu tidak mau jual apa-apanya atau bangkrut mereka. Inilah yang bahaya. Ini namanya ini SMS. Senang melihat orang susah. Nanti kalau susah tetangganya senang sekali sampai tertawa, terbahak-bahak. Atau SMS yang kedua adalah susah melihat orang senang. Nah, itu bahaya sekali juga ini. Jadi malah kita bahagia ketika melihat tetangga kita berbahagia. Doakan semoga kebahagiaan itu juga datang kepada kita sekalian, insya Allah. Dengan cara seperti inilah kita bersyukur atas kenikmatan orang yang dia rasakan, dan semoga kita juga mendapatkan kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhenti menggunjing saudara sendiri, berhenti untuk menceritakan kesalahan saudara kita, karena kita juga ini orang yang banyak salah. Apalagi sekarang satu sama lain saling menyalahkan, bukan mengingatkan. Kalau mengingatkan dan menyalahkan itu berbeda. Mengingatkan mungkin kritik yang bisa ada masukan, tapi tidak mempublish secara publish untuk menjatuhkan seseorang. Itu perbedaan. Jadi kalau kritik lebih baik kita menyampaikan itu secara diam-diam atau secara inbox masuk di dalam akunnya. Kita menginbox supaya dia bisa sadar. Dan jangan juga kita kepala batu. Sampai kita tidak mau mendengarkan masukan-masukan atau kritikan-kritikan. Kalau kita mau besar, dengarkan kritikan. Bangkit daripada keterpurukan, itu dimulai daripada kau merubah dirimu dari kritikan-kritikan yang membangun. Seperti demikian. Maka berhenti kita menggunjing saudara sendiri. Banyak menceritakan aib orang, sedangkan aib kita sendiri yang sangat parah. Kita banyak menghina orang. Kita banyak menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Padahal keburukan kita jauh lebih buruk daripada orang lain tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum.
Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mencelah satu kaum yang lain, karena bisa jadi yang kalian celah itu lebih baik daripada dirimu. Ini yang kedua. Maka harusnya kita belajar dari sini. Perbaiki diri sejak dini. Pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Ramadan, kita yang berpuasa jauhkan diri. Apalagi tarwih yang kita kerjakan setiap malam, puasa yang senantiasa kita lakukan, sudah stop semua ini. Bagaimana mulut juga ini berpuasa, jangan kau cerita kesalahan, keburukan saudaramu sendiri. Sampai tidak ada lagi pekerjaan. Mulut ini bagaikan baskong atau bagaikan ember. Kau hina tetanggamu, kau baru lihat dia naik motor, kau hina lagi, itu motornya cicilan baru 1 bulan nak bayar, 7 bulan menunggak. Bayangkan, kenapa tetanggamu beli motor kau jadi kenal po? Tetanggamu beli mobil, kau naik mobil ambulans ke rumah sakit terdekat. 1 minggu di rumah sakit, datang sing anakmu berkata sama kamu, "Ma, iya, nah, itu tetangga mak yang kemarin beli mobil. Kenapa nak? Ditarik mobilnya nak." "Tidak mak, insya Allah minggu depan ada undangannya, mau manasi umrah." Tetanggamu pergi umrah, kau yang mati. Masya Allah. Itu. Jadi hilangkan semua itu. Hilangkan penyakit-penyakit seperti demikian. Saking tidak senangnya kau carikan kesalahan orang lain, itu yang paling berbahaya. Di bulan Ramadan ini kita berpuasa bukan cuma berpuasa menahan lapar dan haus, tapi berpuasa menahan segala amarah, berpuasa menahan mulut ini tidak berbicara sembarang, yang mampu melukai hati perasaan sesama muslim, saudaramu sendiri. Mari kita raih keberkahan di bulan Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan bulan Ramadan tahun 2020 ini berlalu begitu sia-sia. Jangan kita sedikit ilmu, banyak bicara, ataukah ini yang pernah dijelaskan oleh baginda Rasulullah kepada para sahabatnya, bahwasanya sayati ala nasis sanawatun khadda'at, akan tiba pada suatu masa di mana tahun-tahun itu penuh dengan kebohongan. Saat ini banyak sekali kebohongan. Kita tidak tahu manalah yang bisa kita percaya. Yusaddaqu fihal kadzib wa yukazzabu fihas shadiq. Yang mana orang-orang yang bohong itu dikatakan jujur, dan orang-orang jujur itu dikatakan pembohong. Dan juga lebih parahnya lagi, pada tahun-tahun itu yang terjadi apa? Wa yutamanu fihal khain wa yuhawwanu fihal amin. Yang mana orang yang tidak amanah itu kita percayai, dan orang yang pengkhianat itu kita berikan amanah. Yang mana orang-orang ini yang tidak semestinya kita harus berikan amanah, malah kita berikan amanah. Semestinya yang harus diberikan amanah, malah kebalik, kita malah mengatakan dia adalah pengkhianat besar. Inilah yang akan terjadi di tahun-tahun itu. Dan sedangkan pada tahun-tahun itu, apa yang akan terjadi? Wayantiku fiha ruwaibidah. Dan saat itu orang-orang ruwaibidah berbicara. Makanya di antara para sahabat pada saat itu mendengarkan sabda Rasulullah, maka ada salah seorang sahabat bertanya, "Wa ma ruwaibidah?" "Ya Rasul, apa itu ruwaibidah?" Qala, Rasul pun melanjutkan sabdanya, "Ruwaibidah ar-rajulut tafi, ar-rajulut tafi fi amril amah," yaitu orang-orang bodoh yang ikut andil, ikut berbicara dalam urusan yang besar. Inilah yang bahayanya. Tak punya ilmu, banyak bicara. Dikala berbicara, dia menceritakan kejelekan orang lain. Maka jangan, hentikan hal seperti ini. Apalagi kita sebagai dai, penceramah, ustadz, kiai, ulama, kita dikatakan adalah orang yang terpandang. Kita dikatakan orang yang mampu untuk diikuti oleh umat, mampu diikuti oleh jamaah, agar supaya kita melihat, bercermin pada diri, apakah kita sudah benar adanya atau tidak. Jangan senantiasa kita menggunjing, biarkan Allah yang membalas segalanya. Karena kenapa? Karena ketika kita sudah berupaya dan berusaha, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka ketika kita sudah berupaya berusaha, maka pasrahkan, bertawakal kepada Allah. Toh kita sudah berupaya dan berusaha, tapi karena masih kejadian ini terus terjadi, maka serahkan kepada Allah. Biarkan Allah yang mengatur segalanya. Bukankah kita sudah mengatakan di dalam hati, mengikrarkan, dan kita sudah mengatakan, mengucapkan 2 kalimat syahadat,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi baginda Rasulullah utusan Allah. Kita sudah bersaksi bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang memiliki segalanya, dan kita sudah pahami dan senantiasa kita ucapkan di bibir ini, senantiasa kita katakan dalam hati maupun dalam nutqah yang paling dalam, kita selalu mengatakan Allah Maha mengetahui. Lantas kenapa masih kita tidak mempercayai yang namanya kalimat-kalimat tersebut? Olehnya itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, setelah menceritakan aib saudara sendiri, menggibah saudara sendiri, yang ketiga ialah nanti kita akan membahas yang ketiga ini di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan puasa kita hari ini penuh berkah. Mari kita jalani puasa dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan Ramadan tahun 2020 ini. Takutlah kepada Allah, jangan takut kepada makhluknya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.